Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso, dan pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai TIU ya untuk CPNS tahun 2021 yang berdasarkan kabar dari teman-teman. TIU tahun ini tuh gampang banget kok guys. Ya, tahun kemarin juga gampang, tahun ini juga cukup gampang ya. Soal-soalnya ya deret, hitung-hitungan pecahan sederhana, terus silogisme juga gampang, perbandingan, gitu-gitu doang kok. Figural juga cukup banyak. Jadi nggak mumet kok teman-teman, insya Allah, selama teman-teman manajemen waktunya bagus. Terus selain itu TIU ini yang paling pasti ya bisa dihitung dibanding dengan TWK dan TKP. Jadi sayang banget kalau nggak dimaksimalkan. Ya, kapan hari itu ada teman-teman bimbel DND itu yang ngabari ke saya kalau TIU-nya nilainya itu 175 maksimal ya. Semoga yang nonton video ini ya nilainya juga bisa maksimal di TIU 175, nilai yang lain juga maksimal, lulus dan jadi PNS. Amin amin. Kita langsung aja ke soal yang pertama guys. Oke, yang pertama ini deret di tahun ini nih beberapa banyak yang dapat nominalnya itu ribuan atau ratusan atau bahkan kalau kecil-kecil banget bisa jadi pecahan atau desimal bisa jadi gitu ya. Nah, cuman kebanyakan dapatnya gede-gede. Ini teman-teman tenang aja, nggak usah panik, dihitung aja pelan-pelan. 2000 ke 1040 berapa? Oh, minus 960. 1040 ke 560 ini minus 480 ya. Terus ke sini ini minus 240 ya. Oh, ini kita lihat ternyata ada polanya ya, ada polanya ini ya. Selisihnya berapa? Selisihnya separuhnya kan gitu. 960 dibagi 2 dapatnya 480. 480 dibagi 2, nah ini berarti dibagi 2 ini. Ya, berarti nanti di sini adalah minus 240 dibagi 2. Berapa? Minus 120. 320 di minus 120. Minus ya. Dapatnya berapa? 200. Nah, jawabannya adalah B. Kalau mau dibuktikan coba ya. 120 kalau dibagi 2 kan berapa? Minus 60 kan? Apakah 200 kalau dikurangi 60 ini 140? Ternyata benar. Nah, gitu ya, gampang ya. Jadi kunci di TIU adalah teman-teman harus paham soal dan jangan selalu jangan selalu cara cepat gitu, jangan. Ya, karena nggak semua cara cepat bisa dipakai untuk di semua soal teman-teman. Jadi yang perlu dipercepat adalah cara teman-teman memahami soal, menghitungnya, itu yang perlu dipercepat. Oke, next ini deret lagi. Ini kalau teman-teman sekilas saja ya, sekilas bisa melihat. Ini kalau terbiasa dengan soal deret ya, ini kita 5 ke 20 ini sekiranya 50 ke 200 ini kayaknya kok dikali 4. Ya, sekitar segituan lah. Apakah benar dikali 4? Ternyata benar. Nah, kita lihat aja nih. Apakah ini dikali 4? 8. Oh, ternyata benar. Dikali 4 juga. Ini dikali 4. Oh iya, benar juga ya. Berarti tinggal, ya udah hubungannya kan dikali 4. Kita lihat di sini. Nah, 53, 50-an kalau dikali 4 dapatnya kan sekitar 200-an. Kita lihat aja yang sekitar 200 yang mana? Jelas yang E. Nih, gampang. Atau teman-teman patokannya yang belakang juga bisa. 8 kalau dikali 4 belakangnya pasti 2. Cari yang belakangnya 2 yang mana? Oh, ternyata yang E juga. Gampang, nggak perlu dihitung langsung sampai bener-bener ketemu, itu nggak harus teman-teman. Dia bisa pakai cara-cara gitu tadi, cara ngitungnya. Ya, pendekatan-pendekatan atau mungkin dari angka yang belakang juga bisa. Oke, lanjut. Nah, ini ada juga kiriman dari teman-teman ini ya. Ini banyak yang ketemu dengan soal-soal yang seperti ini ya teman-teman. Ini saya nggak ngerti FR atau bukan, yang jelas bisa jadi ya hanya angka yang teman-teman tulis ya, atau bisa jadi juga FR, kita nggak tahu. Cuman gambarannya akan seperti ini. Nah, di sini ada pecahan campuran ya, ada pengurangan, ada perkalian, penambahan, ini pembagian. Nah, maka di sini ini yang perlu diselesaikan duluan adalah ini teman-teman. Ya, yang perkalian, yang pembagian ini yang harus diselesaikan duluan. Ya, jadi 6 1/2 dikurangi dengan, nah ini 3/4 kali 2/5 ya. 3/4 dikali 2/5. Ini coret-coret, ini 2. Ketemu berapa teman-teman? 3/10. Tulis saja 3/10.
10. Gini aja dulu ya. Ditambah 6 dibagi 2/4. 6 dibagi 2/4. Nah, kalau kayak gini ya, diubah jadikan perkalian kan gitu. 6 dikali 2/4-nya dibalik jadi 4/2. 6 dikali 4/2 ini kan nilainya 2 ya. 6 dikali 2 berapa? 12. Ini 12. Nah, teman-teman, pecahan campuran 6 1/2 ya. Ini bukan 6 dikali 1/2 tetapi 6 ditambah 1/2. Bisa dikelompokkan, bisa. Ya, bisa jadi gini, 6 ditambah 12 ya, ditambah setengah dikurangi 3/10. Biar gampang kita kelompokin, yang biasa yang bilangan bulat sendiri, yang pecahan sendiri, biar enak. Ya, 6 tambah 12 berapa? 18. Ya, ini setengah, ini 3/10. Nah, kita samakan penyebutnya. Setengah ya, penyebutnya kita ganti dengan 10. Jadinya berapa? Kan sama-sama dikali 5 nih. Jadinya 5/10 kan gitu. 5/10 dikurangi dengan 3/10. Ini 3/10-nya. Ketemu berapa? 2/10 sama dengan berapa? 1/5. Gitu ya. Berarti 18 ditambah 1/5 ditambah 1/5 sama dengan ya 18 1/5. Nah, nanti tinggal dilihat aja opsinya, apakah pecahan campuran, apa desimal, apa gimana, ya disesuaikan aja gitu. Yang penting teman-teman harus paham cara ngitungnya seperti apa. Jadi ya teman-teman, gampang kok. Lanjut. Suatu rapat dihadiri oleh 5 orang peserta yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, anggota 1 dan anggota 2. Jadi susunan posisi duduk, rapat mengelilingi meja bundar. Oke, mengelilingi meja bundar ada 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Ketua dan wakil harus saling berdekatan. Nah, anggap aja ini ketua dan wakil ya, dia harus berdekatan. Banyaknya susunan yang mungkin pada rapat tersebut adalah, ini sudah sempat kita bahas dulu di permutasi kombinasi, teman-teman bisa dipelajari juga, ini kita ingat-ingat lagi. Nah, kalau kayak gini yang berjajar ini ya, yang harus berdampingan, kita anggap sebagai satu objek. Nah, ini objek sendiri, objek sendiri, objek sendiri. Jadi yang duduk melingkar ada 4 objek. Ya, 4 objek melingkar. Kita pakai permutasi siklis. Rumusnya gimana? N-1 faktorial. Nah, karena ada 4, ya 4 min 1 faktorial sama dengan berapa? 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Apakah sampai sini? Oh, tidak. Kenapa? Karena 2 orang yang berjajar ini mereka bisa tuker-tukeran. Ya, ketua dan wakil kan bisa ketua wakil atau wakil ketua kan gitu. Nah, atau dengan kata lain 2 orang ini kemungkinan duduknya atau banyaknya cara adalah 2 faktorial. Nah, ini tinggal dikalikan aja ini. Ya, 3 faktorial kali 2 faktorial atau 6 ini dikali dengan 2 faktorial berapa? 2 kali 1 kan sama dengan 2. Nah, berarti 2 dikali 6 berapa? 12. Oke, next ya. 12,5% dari suatu bilangan adalah 12. Nilai bilangan tersebut adalah, nah, ini jadi gini teman-teman, 12,5% dari suatu bilangan, anggap aja bilangannya adalah A gitu ya, adalah 12. Nah, teman-teman yang hafal dengan pecahan yang pecahan khusus atau persen atau desimal khusus, itu kan teman-teman tahu bahwa ini adalah 1/8 ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman nggak tahu, ya tuliskan aja apa adanya. 12,5 per 100 kan, persen per 100. Nah, ini kalau kita coret-coret kan bisa. Ya, atau kalau bingung jadikan 1000 aja lah, biar nggak koma, biar nggak bingung ya. 125 per 1000. Nah, sama-sama dikali 10 kan. 125 misalkan dicoret 125 dibagi 125 1. 1000 dibagi 125 ada 8. Berarti kan 1/8. Gitu kan? Nah, berarti di sini adalah 1/8 A sama dengan 12. Maka A adalah ya 12 dikali 8 berapa? 80 sama 16 ya 96. Udah. Gampang. Ya, teman-teman kalau langsung hafal ya langsung 1/8, nih 8-nya kali 12 ketemu 96 gitu aja. Oke, next ya.
Kue lebaran dijual dengan 2 kali diskon berturut-turut, yaitu 10% dan setelah itu 5%. Berapakah jumlah seluruh diskon? Oke, diskon pertama adalah 10%. Ya, diskon pertama adalah 10%. Ini diskon 1. Nah, diskon kedua kita ngitungnya beda dikit. Ya. Diskon kedua adalah 5% dari harga setelah diskon 10% kan. Bisa dipahami ya. Jadi setelah harganya 90%, ya, dia didiskon lagi 5% kan gitu. Ya, dia didiskon lagi 5%. Nah, 90% dapatnya dari mana? Ya karena dia sudah didiskon 10%. Begitu, ya. Jadi 90% dikali 5% berapa? 90% dikali dengan 5%. Ya, ketemu berapa? Ini 4,5%. Nah, 4,5%. Berarti ya ditambahin aja, langsung ditambahin 10 ditambah 4,5. Dapatnya berapa? 14,5%. Kalau yang bingung dengan diskon ini, saya sudah pernah bikin video judulnya diskon berganda. Yaitu insya Allah cukup jelas di situ, diskon biasa, diskon berganda, saya bahas di situ. Ini langsung aja. Oke, next ya. Ini perbandingan nih. Uang mati berbanding uang dini adalah 1:3. Jika selisih uang mereka adalah 120.000, maka jumlah yang uang mereka adalah. Nah, ini rumusnya teman-teman adalah perbandingan yang dicari. Ya, apapun ini bisa dipakai yang perbandingan sederhana ya. Perbandingan diketahui dikali dengan asli diketahui. Ya, contohnya apa? Yang diketahui apa? Adalah selisih, asli diketahuinya adalah 120.000. Ya. Maka kita cari, ini perbandingan diketahui, ini perbandingan yang mewakili aslinya ini ya. Kalau aslinya yang dibahas adalah selisih, maka kita cari di perbandingan ini selisihnya berapa. 1:3, selisihnya berapa? Selisihnya adalah 2 kan gitu. Selisihnya 2. Berarti di sini 2. Yang dicari apa? Jumlah uang mereka di perbandingan ini jumlahnya berapa? Jumlahnya ya 3 ditambah 1 sama dengan 4. Ya ini 4. Tinggal dicoret aja, coret, ini 6. 4 kali 6 berapa? 24, 0, 0, 0, 0. Jawabannya adalah C. Gampang banget. Oke, lanjut ya. Berikutnya ini perbandingan lagi sama kayak tadi kita cari. Ya, selisih follower Raisa dan Tamara. Raisa dan Tamara adalah yang 8 dan 17. Selisihnya berapa? Selisihnya 9. Ya, selisihnya 9. Yang diketahui 180. Kan gitu. Yang diketahui 180. Ya, selisihnya yang di perbandingan yang diketahui ada berapa? 9. Yang ditanyakan apa? Jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan berapa? Tinggal dihitung aja nih. 8 ya. Ini berapa? 8 sama 17 kan 25. 25 tambah 5 30. 30. Ini berarti coret, ini 2 ketemu 600. Nah, gampang banget, guys. Oke, next ya. Oke, ini silogisme nih, silogisme. Tidak ada air danau yang airnya aman untuk diminum, beberapa danau airnya berwarna kuning. Simpulan yang paling tepat adalah. Nah, ini kita untuk silogisme itu kita bisa logis, bisa matematis ya teman-teman. Kalau logis itu bisa kita gambarkan atau kita logika aja atau kita lihat dari opsi yang ada. Apakah bertentangan dengan setiap premis yang ada. Misalkan contohnya, ada juga yang ngomong gini, misalkan kayak beberapa itu pasti hasilnya juga beberapa gitu kan. Atau kalau satunya premis negatif berarti hasilnya juga premis negatif. Itu bisa juga gitu ya. Nah, kita lihat aja, kita pakai yang eliminasi gitu aja ya. Beberapa air yang aman untuk diminum berasal dari danau. Jelas salah. Kenapa? Karena tidak ada air danau yang airnya aman. Berarti kan semua air di danau kan nggak aman. Ya. Semua, bukan beberapa air danau, semua. Cuman kalau beberapa ini ya beberapa danau airnya berwarna kuning gitu kan. Nah, kita lihat B. Beberapa yang airnya berwarna kuning tidak aman untuk diminum. Beberapa air yang berwarna kuning karena beberapa danau airnya kuning ya, tidak aman untuk diminum. Oh, ini masih masuk akal, masih masuk berdasarkan premis. Ini kita
kita nggak pakai rumus ya, kita pakai logika nih. Semua danau airnya berwarna kuning. Oh salah, jelas salah. Wong ini beberapa air danau berwarna kuning aman untuk diminum. Oh enggak, wong semua air danau enggak aman untuk diminum. Salah lagi. Beberapa air danau tidak aman untuk diminum. Beberapa air danau, oh enggak, semua air danau yang tidak aman. Ya jelas jawabannya sekarang adalah B, yang tidak bertentangan dengan premis. Itu aja, gampang kok teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu rumus, nggak bingung apanya, bisa diginiin. Ya, oke teman-teman. Ya, udah habis. Semoga video ini bermanfaat. Semoga teman-teman diberikan kelancaran, kemudahan, dan semoga TIU-nya nilainya maksimal ya. Yang TWK TKP juga semoga maksimal. Teman-teman lancar, lulus, dapat NIP. Ya, amin, amin, amin. Oke, sekian saya Fajar Roman Adri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.